penyantunan terpidana. Sebelumnya harus kita ketahui bahwa narapidana itu sendiri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas atau lembaga pemasyarakatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95. Hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948 itu meliputi 1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas setiap negara. Yang kedua, hak meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri. Yang ketiga, hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi. Yang keempat, hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang kelima, hak memilih dan dipilih. Yang keenam, hak jaminan sosial. Yang ketujuh, hak memilih pekerjaan. Yang kedelapan, hak menerima upah yang layak dan liburan. 9, hak hidup yang layak. 10, hak mendapatkan pengajaran secara leluasa. 11, hak kebebasan dalam kebudayaan. Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari atau dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, sebagaimana Deklarasi HAM PBB 1998 adalah 1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi. 2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan, dan perdagangan budak. Yang ketiga, larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam. 4. Hak atas pengakuan hukum. 5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya. 6. Hak atas pemulihan. 7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. 8. Hak atas pengadilan yang adil. Dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, yaitu meliputi 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. 2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan. 6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. 8. Mendapat pengurangan masa pidana. 9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 10. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 11. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak melakukan ibadah atau sesuai dengan agama atau kepercayaan tadi itu yaitu berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu meliputi setiap perayaan hari besar agama diadakan. Sedangkan hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, diantaranya dengan memberikan penyuluhan rohani kepada warga binaan pemasyarakatan, bentuknya ceramah, bimbingan rohani, dan pendidikan budi pekerti. Sedangkan perawatan jasmani meliputi 1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Kegiatan olahraga tersebut berupa senam, voli, badminton, dan lainnya. Sedangkan kegiatan rekreasi berupa event atau lomba yang diadakan oleh lapas. 2. Pemberian perlengkapan pakaian berupa baju, kaos, dan celana. 3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Hak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Remisi itu sendiri ada 2, yakni remisi umum, remisi khusus. Remisi umum diberikan pada hari besar peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
Besarnya remisi umum adalah 1 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan. 2 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Sedangkan remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan atau anak pidana yang bersangkutan. Remisi khusus adalah 15 hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan dan 1 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Selanjutnya, hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan beroleh kekuatan hukum tetap. Hanya warga binaan pemasyarakatan yang dianggap oleh lapas yang memenuhi kriteria yang selanjutnya dilakukan pembinaan tahap 3. Selanjutnya, hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana. Jangka waktunya 12 hari atau 2 kali. Jangka waktunya 2 hari atau 2 kali 24 jam. Istri atau suami, anak kandung atau anak angkat atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang masa pidananya 3 tahun sampai 5 tahun sebanyak 2 kali dalam 1 tahun atau masa pidananya lebih banyak dari 5 tahun atau lebih sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, yaitu meliputi 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, 2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, yakni telah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan. Selanjutnya, hak mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan hak politik, hak memilih, yakni pada kegiatan pemilu, dan hak-hak keperdataan lainnya. Selanjutnya, ke pembinaan narapidana. Lahirnya sistem pemasyarakatan melalui proses pembinaan anak didik dan narapidana tidak lagi dilakukan dalam rumah penjara tetapi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini lebih menekankan pada program pembinaan, pelatihan, dan pendidikan.